saudara sekalian, kembali kita dalam ibadah kul hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari katakan, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau ya Bapa. Kemuliaan-Mu kekal, Raja segala raja. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita adalah bara-bara lalabaya nara-nara masyana ramagaya noramaya narama sekiraya nara. Haleluya. Kita adalah syikiri narama naramaya rearabase. Haleluya, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa kalau saat ini kembali kami boleh mengikuti KUL, Community of Love, komunikasi kasih. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati, mengurapi setiap kami Bapa. Kami belajar kebenaran firman-Mu saat ini. Mari Tuhan Engkau beri kami hikmat-Mu untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu bagi kami ya Bapa, agar kami memahami setiap kebenaran firman Tuhan dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau belajar kebenaran firman
firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap belajar firman Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan dengan tema menang mengatasi masalah hidup. Ya, menang mengatasi masalah hidup. Mari kita baca sama-sama dulu firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat yang kedua. Yakobus 1 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Amin. Buat firman Tuhan, luar biasa Bapak Ibu ya. Firman Tuhan mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau mengalami banyak masalah pencobaan dalam hidup ini ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara ya? Karena hidup ini tidak selalu baik ya. Pasti ada gelombang-gelombang dalam hidup kita yang akan kita lewati, akan silih berganti kita alami. Nah, masalah atau persoalan hidup yang Tuhan izinkan dalam hidup kita terjadi untuk apa? Supaya iman kita bertambah lebih lagi kepada Tuhan. Amen. Iman Amen. kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan tadi, berbahagia saudara ya. Anggap ini kebahagiaan. Kenapa? Karena akan membuat iman kita terus bertumbuh. Pengenalan akan Tuhan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, hidup ini Bapak Ibu Saudara bagaikan sekolah ya. Kita banyak belajar. Dan setiap pembelajaran pasti setelah mengikuti belajar, pasti Bapak Ibu Saudara akan diakhiri dengan ujian. Kenapa? Buat apa ujian itu? Supaya kita bisa naik ke level yang lebih tinggi. Amin. Supaya kita bisa ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Karena itu kita harus melewati ujian Bapak Ibu ya. Nah, karena itu kita hari ini mau belajar menang mengatasi masalah hidup. Supaya kita bisa naik ke level yang lebih tinggi. Kita bisa menang dan kita bisa berada pada tingkat yang lebih baik dalam pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Jadi jangan kecewa, jangan sedih, jangan marah-marah kalau lagi hadapi masalah. Amin. Karena ada tujuan Tuhan yang indah. Hari ini kita mau belajar cara apa yang harus kita lakukan agar kita menang menghadapi setiap masalah ya. Mari kita belajar sama-sama ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang pertama supaya kita bisa menang ketika menghadapi masalah hidup, yang pertama kita harus punya sikap respon yang benar. Mempunyai sikap respon yang benar. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita membaca tadi di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua dikatakan di sana kan kita sudah baca tadi, anggap sebagai kebahagiaan kalau ada pencobaan-pencobaan, ada masalah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 firman Tuhan dikatakan, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6 sampai 7, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saya percaya semuanya mau dapat puji-pujian, kemuliaan, kehormatan ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari ini yang kita perlu adalah pembuktian kemurnian iman kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya respon yang benar ketika menghadapi masalah hidup, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan tetap bersuka cita, kita akan tetap mengalami kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara, hati kita memiliki perasaan duka cita kalau hari-hari ini mengalami masalah hidup, tetapi tetaplah bersuka cita Bapak Ibu Saudara ya. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi dalam Filipi 4 ayat yang keempat, ya ini firman Tuhan yang sering kita baca. Filipi pasal 4 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacita itu senantiasa. Jadi bukan cuma nanti kalau dapat berkat, nanti kalau senang dapat kesenangan ya, dapat kecukupan dalam segala sesuatu baru bersukacita. Bapak Ibu Saudara, apapun masalah hidup kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup hari-hari ini, saya percaya tidak ada orang yang tanpa masalah ya. Kalau kita ada masalah pun tetaplah bersukacita.
Itu yang dikatakan senantiasa. Bahkan 1 Tesalonika ayat yang pasal 5 ayat yang ke-16 ya, hanya dengan satu ayat ya Bapak Ibu Saudara, kita harus tetaplah bersukacita Bapak Ibu Saudara. Ya, tetap bersukacita, dan di dalam ayat yang ke-18-nya dikatakan tetaplah mengucap syukur dalam segala keadaan. Apapun kondisi kita tetap bersukacita, tetap mengucap syukur. Itu respon yang benar kalau kita menghadapi masalah hidup hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, tetap memiliki sikap atau respon yang benar. Karena keadaan kita ini akan menguji iman kita. Tadi kita sudah baca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6 sampai 7. Iman kita akan teruji seperti emas. Amin. Emas itu Bapak Ibu Saudara kalau didapat dari bumi belum bentuknya murni emas yang cemerlang ya, bersih Bapak Ibu Saudara, tetapi bentuknya seperti bongkahan-bongkahan, dan itulah nanti diolah, itu harus dipanaskan. Ketika dipanaskan, kotoran-kotorannya akan naik ke atas, dibuang sehingga tertinggal emas yang murni ini. Hidup kita, iman kita juga, kita harus belajar dari keadaan masalah hidup supaya timbul emas yang murni ini, sehingga ketika Tuhan Yesus datang kedua kali kita ikut dalam kemuliaannya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah memiliki iman yang murni, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan tahan uji. Firman Tuhan mengatakan ya, Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-4, tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan. Kita punya pengharapan yang luar biasa. Coba kita lihat dulu di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-4 ini. Roma pasal 5 ayat yang ke-4 dikatakan ya, Bapak Ibu Saudara, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Luar biasa, karena pengharapan kita, ayat yang ke-5-nya mengatakan di dalam Kristus itu tidak mengecewakan. Amen. Kita pasti punya pengharapan kekal. Amin. Mari lihat yang kedua Bapak Ibu Saudara. Ya, yang kedua Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Efesus 5 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang Amen. Kedua, kita kalau ingin menang menghadapi masalah harus mengerti kehendak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Amen. Karena orang bodoh ya tidak mau belajar. Makanya tidak lulus ujian, tidak bisa menang Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan, masalah dalam hidup kita, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, setiap pergumulan di dalam kehidupan kita adalah sarana Tuhan. Itu dipakai Tuhan sebagai sarana untuk apa? Supaya kita membentuk hidup kita ya, karena itu Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Amen. Supaya kita masuk dalam kehendak Allah, dalam rencana Allah. Tuhan mau iman kita supaya terus naik dan naik lagi Bapak Ibu ya. Jadi iman kita tidak tetap di situ-situ saja, tapi semakin ke level yang lebih tinggi. Karena itu saat menghadapi ujian Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar mengerti kehendak Tuhan. Tuhan mau apa dalam kehidupan kita ya. Kita harus punya pikiran untuk mengerti apa rencana Tuhan, apa maunya Tuhan, sehingga dalam menghadapi setiap masalah dalam hidup kita, kita mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Amen. Karena itu mintalah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, minta kepada Tuhan supaya semakin hari kita semakin peka dengan suara Tuhan. Amen. Semakin peka dengan keinginannya Tuhan. Tuhan mau apa yang Tuhan rindukan ketika kita mengalami masalah hari-hari ini. Mungkin Tuhan ingin kita belajar lebih sabar ya, supaya iman kita naik. Tuhan mau kita lebih punya penguasaan diri dalam hidup kita. Tuhan ingin mungkin kita supaya kita belajar untuk bersaksi kepada orang lain. Ada banyak hal yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Karena itu belajar mengerti kehendak Tuhan. Tanyakan Roh Kudus, apa yang Tuhan mau ketika Tuhan mengizinkan masalah ini terjadi dalam hidup kita. Baik itu sakit penyakit, pergumulan hidup setiap hari, supaya kita mengalami pertolongan Tuhan dan Amen. Kita punya iman yang semakin kuat di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, Amen. Yang terakhir apa yang kita mau Bapak belajar? Ibu Saudara, kita sudah belajar dua hal tadi, masih ingat? Yang pertama, mempunyai sikap respon yang benar. Yang kedua, mengerti kehendak Tuhan. Nah, yang sekarang yang ketiga Bapak Ibu Saudara, hati yang percaya, itu yang harus kita punyai.
Hati yang tetap percaya, Bapak Ibu Saudara. Percaya berarti tidak bimbang, tidak khawatir, tidak mengeluh. Iman kita terus bekerja untuk bergerak mendekat, menghampiri kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya kalau di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6 dan yang ke-7, firman Tuhan berkata begini. Yakobus 1 ayat yang ke-6 dan yang ke-7, ya, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika ada masalah dalam hidup kita, ya kita sudah belajar tadi punya respon yang benar, yang baik. Kita mengerti kehendak Allah, kita perlu hikmat Tuhan. Nah, kita juga perlu iman yang kuat, yang tidak terombang-ambing seperti gelombang. Gelombang itu kalau kena angin, ya air di laut kena angin, dia akan kemudian terombang-ambing ke sana kemari. Bapak Ibu Saudara, tetapi kita punya iman yang teguh, tidak khawatir, tidak bimbang, tidak mengeluh segala sesuatu, karena kita tahu satu hal, firman Tuhan menjanjikan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, ya. Ini juga mungkin ayat emas bagi kita. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Ya, firman Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan firman Tuhan ini, ya. Pencobaan itu biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Kalaupun, ya, firman Tuhan mengatakan Allah setia, tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Masalah hidup hari ini tidak akan melampaui kekuatan saudara dan saya. Setiap kita mungkin mengalami masalah hidup, tetapi firman Tuhan mengatakan ketika masalah itu ada, ia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Amen. Ya, sehingga kita dapat menanggungnya. Apapun masalah kita, sakit penyakitkah, kekurangankah, apapun masalah-masalah hidup, Tuhan akan beri jalan keluar dan Tuhan membuat kita dapat menanggungnya apapun yang terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi 3 hal kita sudah pelajari hari ini. Pertama, ya yang pertama ketika caranya bagaimana supaya kita menjadi pemenang menghadapi masalah hidup, punya sikap respon yang benar. Yang kedua, mengerti kehendak Tuhan, dan yang ketiga, hati yang percaya teguh. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar 3 hal hari ini, ya. Hari-hari ini apa yang sedang kita hadapi, masalah apa yang sedang kita alami dalam hidup kita hari-hari ini, Bapak Ibu, Tuhan inginkan respon yang benar, ya. Apakah kita sudah mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana sikap hati kita? Karena kita sudah belajar hari ini, Tuhan merindukan setiap kita jadi pemenang melewati setiap masalah. Amin. Tuhan sudah berjanji kemenangan itu Dia sudah berikan bagi setiap kita. Amen. Tinggal kita Bapak Ibu meresponinya bagaimana. Apakah kita tetap bersuka cita, kita tetap bersyukur, dan apakah kita mau iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu kita harus tetap percaya, tetap intim dengan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tetap setia, Dia memberi kekuatan, bahkan jalan keluar untuk menghadapi masalah. Amin. Dan saya percaya janji Tuhan, yaitu kemenangan bagi setiap kita, akan jadi bagian kita. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu boleh sharing dengan keluarga, dengan teman-teman, bagaimana hari-hari ini kita meresponi masalah yang Tuhan izinkan. Kita akan tutup di dalam doa. Kita akan angkat satu pujian biar kita masuk dalam rencana Tuhan, semakin mengerti maunya Tuhan. Ajar Ku mengerti segala rencanamu, ajarku berharap hanya padamu. Bimbinglah jalanku
Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Engkau mengingatkan Tuhan bagi setiap kami, supaya kami Tuhan Yesus memiliki kebahagiaan di dalam Tuhan ketika mengalami masalah yang Engkau izinkan dalam hidup kami. Karena Engkau punya rencana yang indah bagi setiap kami. Engkau ingin kami Tuhan Yesus naik ke level yang lebih tinggi. Engkau merindukan setiap kami keluar sebagai pemenang. Engkau merindukan setiap kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, Engkau luar biasa. Engkau sedang membawa kami Tuhan pada iman yang terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam Engkau. Berikan kekuatan kepada setiap kami lewat Roh Kudus, sehingga lewat masalah ujian yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami semakin intim dengan Tuhan, dan di mulut kami selalu ada ucapan syukur. Di hidup kami selalu ada sukacita Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan nama Yesus boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah firman ini tertanam di dalam hati kami, menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami percaya setiap kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami percaya setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan diberkati oleh Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari setiap yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita percaya kita akan menjadi pemenang. Amin. Kita lebih daripada pemenang. Bapak Ibu Saudara, setelah ini boleh share satu sama lain ya, bagaimana seperti tema kita, menang mengatasi masalah hidup. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa lagi minggu depan. Shalom. Shalom. Salam sehati. Salam.